Halo anak-anak yang sudah dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siap belajar? Siapkan dan keluarkan buku-bukunya, buku modul. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Jangan lupa diawali dengan membaca basmalah. Coba untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Pak Mas Mujamil, coba dipimpin berdoa. Ya, Pak. Di tempat duduk siap gerak untuk memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengingat kembali hafalan surat Al-Falaq kita. Hafalan surat Al-Falaq. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, yuk kita lakukan tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Orang tua hati Cinta Islam La ilaha illallah Muhammadur Islam. Yes. Oke, anak-anak sebelum kita awali atau kita mulai pelajaran atau materi pada hari ini, kita ingat dulu materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Musa. Siapakah Nabi Musa itu? Nabi Musa adalah nabi yang sangat pemberani dan suka menolong. Mukjizat apa saja yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Dapatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua apa? Telapak tangannya dapat Iya, betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Harun alaihis. Tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Setelah menyimak video tentang kisah Nabi Harun, kalian diharapkan mampu merangkum tentang keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video tentang kisah Nabi Harun, kalian diharapkan mampu menyajikan tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan percaya diri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan cara berdiskusi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu nanti Pak Tain akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua mendiskusikan atau mencari jawaban dari soal atau permasalahan yang nanti Pak Tain akan berikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menulis hasil diskusi ke dalam lembar kerja yang nanti akan Bapak berikan. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nanti di dalam setiap kelompok ada satu orang yang Pak Tain tunjuk menjadi ketua. Nah, tugas ketua apa? Tugas ketua yang pertama yaitu membagi tugas anggotanya untuk mencari jawaban.
pastikan semua anggota itu bekerja dan mencari jawaban. Jangan sampai ada anggota yang hanya ikut-ikutan, apalagi malah ditinggal bermain. Kemudian yang kedua atau ketiga, ketua nanti juga membagi tugas dalam presentasi. Siapa yang membagi atau membaca jawaban dari soal yang pertama, siapa yang membaca soal yang kedua, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tugas ketua adalah mengatur waktu. Jangan sampai ketika berdiskusi nanti malah ngelantur, jawabannya tidak ditemukan, waktunya sudah habis. Nah, ini adalah kelompok yang sudah dipaksain bagi kelompok pertama, Mbak Novita, kemudian anggotanya Mas Nanang, Mbak Ulfa Farida, Mbak Arniatul, dan Mas Munasir. Untuk kelompok kedua, ketuanya Mas Munjamil, anggotanya adalah Mbak Muasfaroh, Mas Andri, dan Mbak Ulfatul Zahro. Untuk kelompok ketiga, ketuanya adalah Mas Eko, anggotanya Mbak Anissa, Mas Santoso, Mas Susilo, dan Mas Natikul. Ya, Pak. Sudah paham ya dan hafal tadi anggota-anggotanya ya. Iya, Pak. Sekarang apa sih yang akan kita cari jawabannya ini? Pertanyaannya pertama, siapakah Nabi Harun alaihissalam itu? Yang kedua, bagaimana kisah Nabi Harun alaihissalam saat ditinggal oleh Nabi Musa berhalwat? Kemudian pertanyaannya ketiga, apa sajakah teladan Nabi Harun alaihissalam yang bisa kita contoh? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara meneladani sikap terpuji Nabi Harun alaihissalam? Oke, sebagai bahan referensi, kalian simak dulu video tentang kisah Nabi Harun alaihissalam ini. Nanti disimak baik-baik, kemudian dicari jawabannya di video yang akan Bapak tampilkan. Kalian bisa juga mencari jawaban dari soal yang Bapak berikan dari buku paket ataupun buku modul yang kalian miliki. Oke, simak baik-baik ya anak-anak. Mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dihancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Baik anak-anak, sekarang kalian duduk mengelompok menurut kelompoknya masing-masing. Ayo kalian. Ya, Pak. Semua kelompok memastikan anggotanya untuk tidak salah kelompok ya. 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 Oke, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, ini lembar kerjanya. Ayo ketua kelompok pastikan untuk anggotanya tidak hanya bermain ya. Boleh mencari jawabannya di buku paket atau di buku modul dan LKS. Ayo sekarang dikerjakan. Sudah selesai? Ya. Oke. Oh, belum. Oke. 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan, ada yang kesulitan?
Tidak, Pak. Tidak. Yuk dilanjut lagi diskusinya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, Mbak Novita, teman-temannya diajak maju ke depan untuk Oke, Pak. Kemudian Mbak Novita perkenalkan siapa saja anggotanya dan siapa yang nanti akan menjawab. Ayo Mbak Novita, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Novita, terus Mas Nanang, Mbak Ulfa Farida, Mbak Arniatul, dan Mas Munasir. Adapun yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah Mas Munasir. Monggo saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Untuk mempresentasikan, yang pertama, siapakah Nabi Harun? Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Beliau lahir 3 tahun lebih dulu dari Nabi Musa. Ibunya bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imron. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam berasal dari Mesir pada masa Raja Fir'aun. Dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun, Nabi Harun menjadi juru bicara Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, bagaimana kisah Nabi Harun saat ditinggal oleh Nabi Musa? Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menyepi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun alaihissalam untuk menjaga umatnya agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, atas bujuk rayu seorang yang bernama Samiri, umat Nabi Musa malah menyembah patung anak sapi. Oke, sudah cukup itu saja. Anak-anak, setelah kalian semua mempresentasikan hasil diskusi kalian, yuk kita bareng-bareng menyimpulkan apa saja hasil dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siapakah Nabi Harun alaihissalam itu? Nabi Harun alaihissalam adalah saudaranya Nabi Musa. Berarti Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa atau adiknya Nabi Musa? Kakaknya, Pak. Sekali kakaknya Nabi Musa karena Nabi Harun lahir 3 tahun lebih awal dari Nabi Musa. Kemudian sifat teladan dari Nabi Harun itu apa saja? Ayo. Santun dan setia. Betul, setia, betul. Apalagi selain santun dan setia? Lembut. Aman. Betul sekali. Kemudian kesetiaan Nabi Harun alaihissalam ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa? Ayat 47. Belum baca, Pak. Kemudian tadi sudah dipresentasikan bahwa ketika Nabi Harun ditinggal oleh Nabi Musa menuju Gunung Sinai, ada umatnya yang malah mengajak menyembah anak sapi. Nah, ketika Nabi Musa itu kembali dari Gunung Sinai, beliau sangat marah kepada Nabi Harun. Tetapi Nabi Harun menjelaskan bahwa umatnya itu menganggap bahwa Nabi Harun itu lemah, sehingga umat Nabi Musa itu malah menyembah anak sapi. Tetapi ketika Nabi Musa itu marah, beliau sadar bahwa hal itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, anak-anak, bagaimana cara meneladani sikap santun Nabi Harun alaihissalam? Yang pertama yaitu dengan
tersenyum ketika berbicara, jangan cemberut ya. Ketika berbicara jangan cemberut, senyum, iya. Giginya dilihatkan, senyum semuanya. Iya betul. Kan cantik dan ganteng kalau senyum. Yang kedua, menggunakan pilihan bahasa yang baik dan halus. Ya, kalau kita orang Jawa berbicara dengan orang yang lebih tua, ya gunakan bahasa yang halus, basa kromo. Kalau tidak bisa basa kromo halus, ya kromo itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, suaranya sampai kasar dan berteriak, apalagi ketika berbicara dengan orang tua atau bapak ibu guru. Jangan sampai suaranya itu melebihi suaranya bapak ibu guru atau orang tua. Kemudian yang keempat, jangan malu mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan atau meminta izin. Misalnya kalian mau ke belakang, izin dulu, Pak, maaf, izin ke belakang gitu. Terus ketika meminjam sesuatu jangan lupa juga ucapkan tolong ketika minta bantuan. Terakhir, ucapan terima kasih. Nah, kita kan sering lupa mengucapkan 3 kata mustajab ya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ini bisa menjadi latihan kita agar kita bisa meneladani sikap santun dari Nabi Harun alaihi salam. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, sekarang kalian kerjakan soal-soal di kuisis ya. Bisa kan membuka soal di kuisis? Ya, Pak. Bisa, Pak. Betul. Kodenya 47822014. Bapak beri waktu 15 menit. Oke, 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak, 15 menit sudah berlalu, semuanya sudah selesai ya? Mbak. Oke, kalau sudah selesai, Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian dalam kegiatan belajar hari ini? Tenang, Pak. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, Pak. Nabi Harun. Ingat lagi, Nabi Harun sifat teladannya apa saja? Sama, Pak. Santun, Pak. Iya, betul, pinter. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wattawashaw bil haqqi wattawashaw bis sabr. Anak-anak, Bapak akhiri. Oh, sebelumnya Bapak kelupaan tadi, untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Zulkifli. Kalian pelajari dulu, kalian baca dulu di buku LKS atau buku modul yang sudah kalian pegang. Bisa juga kalian mempelajari kisah Nabi Zulkifli ini melalui YouTube atau melalui internet. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Nastain sudah. Langsung saja. Saya kira untuk yang ini tadi, yang baru saja, suasana kelas sudah lebih baik ya. Oke, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya